Siapakah yang tidak kenal dengan dia? Dia adalah Sir Isaac Newton, seorang berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727. Dia terkenal akan hukum yang telah ia temukan, dan salah satu hukum yang paling terkenal ialah hukum Newton. Hukum Newton tersebut terkandung dalam buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diciptakan pada tahun 1687 dan merupakan karangan dari beliau Sir Isaac Newton sendiri. Hukum tersebut pertama kali tertuang di dalam buku Principia ketika dia sedang menjelaskan tentang hukum gravitasi. Namun perlu dicatat bahwa hukum ini diterapkan terhadap benda yang dianggap sebagai partikel. Dalam evaluasi pergerakan, panjang benda tidak dihiraukan karena objek yang dihitung dapat dianggap kecil relatif terhadap jarak yang ditempuh. Apabila kecepatan telah mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, relativitas khusus harus diperhitungkan. Deformasi dan rotasi suatu objek tidak diperhitungkan, dan hukum gerak Newton memiliki 3 hukum. Hukum Newton pertama. Hukum ini menyatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Rumus dari hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0, yang berarti sebuah benda yang diam jika tidak diberi gaya, maka resultan gayanya sama dengan 0. Dan sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya, kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Adapun beberapa contoh penerapan hukum Newton yang pertama. 1. Sebuah mobil akan berhenti seketika dan pengemudinya akan terhempas ke depan bila menabrak dinding atau tembok. Kedua, kursi tidak akan bergerak apabila tidak didorong. Yang ketiga, saudara saya mendorong tembok beton. Pada saat ini terdapat 2 kursi di depan layar kalian. Kursi A dan kursi B. Kursi A merupakan titik di mana kursinya sebelumnya berada, dan kursi B merupakan titik di mana kursinya akan berada. Nah, karena pada saat ini kita sedang membahas hukum Newton pertama, maka kursi A tidak akan pindah ke kursi B, di titik A tidak akan ke titik B, karena tidak akan terjadi perpindahan apabila kursi tidak diberi gaya atau kedua gaya yang diberikan pada kursi A di titik awal berlawanan dengan gaya yang sama besar. Artinya jika misal seorang mendorong kursi A ke depan dan ada seorang lagi mendorong kursi B ke belakang dengan besar gaya yang sama, maka kursi A akan tetap di tempatnya itu, di titik A terus, tidak akan berubah dan berpindah tempat. Hukum Newton kedua. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Hukum Newton kedua memiliki rumus sigma F sama dengan M dikalikan A. M untuk massa, A untuk percepatan. Yang berarti, 1. Hukumnya berlaku untuk sistem yang massanya konstan. Kedua, total gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan yang berbanding lurus. Ketiga, hukumnya berlaku terhadap partikel secara mendasar. Dan yang keempat, setelah diturunkan dengan F sama dengan W sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi, didapat bahwa percepatan sama dengan gravitasi. Beberapa contoh dari penerapan hukum Newton kedua. 1. Sebuah mobil kehabisan bensin sehingga pengemudinya turun dan mendorong mobilnya. Kedua, pedagang bakso keliling mendorong gerobak. Berdasarkan ilustrasi yang telah saya gambarkan, terlihat bahwa mobilnya mogok, sehingga dia mendorong mobilnya menuju bengkel yang ada di depannya. Nah, berdasarkan apa yang telah saya gambarkan, dapat dilihat bahwa sang mendorong memberikan gaya yang searah dengan arah dorongannya. Sehingga
Itu menjadi contoh dari hukum Newton kedua. Hukum Newton ketiga. Hukum ini menyatakan untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Rumus dari hukum Newton ketiga, sigma F AB sama dengan negatif sigma F BA, yang berarti 1. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B secara bersamaan akan mengerjakan gaya dengan besar yang sama pada benda A dan kedua gaya segaris. Kedua, setiap ujung gaya ini sama, kecuali arahnya yang berlawanan, atau sebuah ujung gaya adalah cerminan dari ujung lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan hukum Newton ketiga. 1. Pesawat ulang-alik Atlantis lepas landas secara vertikal dari Launchpad 39 Cape Canaveral. Kedua, pesawat supersonik berjenis Tupolev Tu-144 sedang mendaki menuju ketinggian 30.000 kaki. Ketiga, sebuah meriam menembakkan peluru high explosive menuju pegunungan. 4. Roket kaliber 82 mm ditembakkan dari platform truk. Kelima, kapal pesiar bergerak maju karena banding-bandingnya mendorong air ke belakang. Berdasarkan ilustrasi yang telah saya gambarkan di sini, dapat dilihat bahwa itu merupakan pesawat supersonik Tupolev Tu-144 yang sedang mendaki menuju ketinggian 30.000 kaki. Dapat dilihat bahwa arah bergerak dan gaya dorongnya itu saling berlawanan, sesuai dengan rumus hukum Newton ketiga. Sigma F AB sama dengan negatif sigma F BA, yang membuktikan bahwa pesawat itu merupakan satu contoh dari penerapan hukum Newton ketiga. Sekarang waktunya latihan soal hukum Newton pertama. Nomor 1. Diketahui bahwa terdapat 5 anak sedang bermain tarik tambang. Mereka dengan semangatnya saling tarik-menarik tali yang mereka pegang. Nama kelima anak tersebut adalah Stas, Yurko, Alexei, Nikolev, dan Raduga. Diketahui Stas dan Yurko berada di tim yang sama, sementara Alexei dan Nikolev berada di tim yang berlawanan. Jika talinya tidak bergerak kemana-mana, maka berapa gaya yang diberikan oleh Alexei? Jika diketahui, gaya yang diberikan oleh Stas adalah 3 Newton, Yurko 5 Newton, Nikolev 2 Newton, dan Raduga 8 Newton. Nomor 2. Berdasarkan soal pertama, jika Raduga ikut bermain tarik tambang, maka kurang berapa Newton yang diperlukan oleh Stas dan Yurko supaya mereka bisa menang? Baiklah, saatnya menjawab soal nomor 1 dari hukum Newton pertama. Diketahui bahwa Stas dan Yurko itu di tim yang sama. Alexei dan Nikolev berada pada tim yang berlawanan. Jika tadi tidak bergerak mana-mana, artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Berapa gaya yang diberikan oleh Alexei? Oke, telah saya gambarkan Stas dan Yurko itu baik di sebelah kiri, Alexei dan Nikolev di sebelah kanan. Sebenarnya untuk lokasi penempatan Stas Yurko itu ya sama saja. Misalnya mereka di kanan, ya hasilnya X-nya itu ya sama aja, hasilnya dari jawabannya itu. Yang penting itu berlawanan sama Alexei dan Nikolev. Baik soalnya. Stas 3 Newton, Yurko 5 Newton. Alexei kita lagi cari, Nikolev ya 2 Newton. Sekarang kalian boleh pause videonya. Nanti kalau sudah menemukan jawaban X sebenarnya berapa, lanjutkan videonya. Ingat, ini pakai rumus hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Sudah ketemu jawabannya? X sama dengan 6 Newton. Baik, sekarang soal nomor 2. Jika Raduga sama tetangganya ikut bermain tarik tambang, kurang berapa Newton yang diberikan oleh Stas dan Yurko supaya mereka menang? Ingat, tetangganya ini di sini tetangganya bersama Stas dan Yurko. Nah, di sini kita harus ketahui juga loh, sebelumnya itu kan Alexei 6 Newton. Sehingga gaya yang pada Alexei dapat diganti dengan 6 Newton. Ya, kalian bisa coba pause videonya, jawab dulu soalnya. Nanti kalau sudah, lanjutkan aja videonya. Oke, tetangganya sini saya berikan gambar stickman warna biru putus-putus. Nanti itu saya berikan tulisan XN untuk tangganya. Yurko 3 Newton, Stas 5 Newton, Alexei 6 Newton, Nikolev 2 Newton, Raduga 8 Newton. Wow,
Wow, besar sekali yang diberikan gaya diberikan oleh Raduga. Nah, kemudian oke, untuk jawabnya, pembahasannya. Kita harus ketahuinya. Tetangganya berapa X Newton di sini? Yurko 5 Newton, Stas 3 Newton, Alexei 6 Newton, Nikolev 2 Newton, Raduga 8 Newton. Jadi yang ditanya, jika Raduga tetangga ikut bermain tarik tambang, maka kurang berapa Newton diperlukan oleh Stas tetangganya dan Yurko supaya mereka menang? Untuk menjawab ini, kita menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Yang berarti, kita totalkan gaya yang diberikan oleh mereka berenam, pokoknya hasilnya sama dengan 0. Namun kebetulan karena soal ini tuh banyak pilihannya, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi kita cari dulu berapa Newton yang diberikan oleh tetangganya, supaya talinya itu tidak bergerak mana-mana, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Artinya kondisi tidak ada yang menang. Nah, karena kita telah menemukan jawabannya X sama 8 Newton. Sehingga jawaban yang benar adalah A, B, D, dan E. Karena pertanyaannya adalah, maka kurang berapa Newton yang diperlukan oleh Stas dan Yurko supaya mereka menang? Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka butuh minimal 1 Newton untuk mengalahkan kelompok Alesei. Tapi berdasarkan pilihan jawabannya, maka pilihan A, B, D, E itu benar. Dan C salah, karena pilihan C justru menyebabkan kelompok Stas untuk kalah. Terima kasih untuk soal hukum Newton pertama. Baik, soal nomor 1. Diketahui kendaraan BT-80 milik Angkatan Bersenjata Uni Soviet sedang bergerak maju menuju bandara di Kandahar yang berjarak kurang lebih sekitar 2 jam. Mereka melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan besar gaya yang dapat diberikan oleh kendaraan bila mereka menggunakan kendaraan mereka sebagai pelantang tubruk. Untuk diingat, masa kendaraannya itu 15 ton. Silahkan kalian pause dulu videonya, lalu menjawab. Setelah selesai menjawab dan mendapatkan jawabannya, lanjutkan videonya. Sudah selesai? Oke. Mari pembahasan. Diketahui T sama dengan 2 jam. V 72 km per jam. Massa 15 ton. Maka kita harus ubah menjadi satuan standar internasional. 15 ton sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 kg, 2 jam sama dengan 7.200 sekon, 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah besar gaya yang dapat diberikan kendaraan tersebut biar jadikan pelantang tubruk atau battering ram. Untuk menjawab, kita menggunakan rumus F sama dengan MA dan rumus percepatan A sama dengan V per T. F sama MA. Kemudian kita substitusikan percepatannya A dengan kecepatan per waktu V per T. Sehingga rumusnya menjadi F sama dengan M dikali V per T. Kemudian kita masukkan yang tadi ketahui itu, dimana ditemukan hasil gayanya adalah 0,4 kali 10 pangkat 2 Newton. Itulah gaya yang diberikan oleh kendaraannya. Sekarang nomor 2. Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik ke arah timur dengan percepatan konstan 7 meter per sekon kuadrat. Carilah gaya yang diberikan. Oke, gitu. Silakan pause dulu. Sudah menemukan jawabannya? Baik. Pembahasannya. Diketahui M massa sama dengan 5 kg. A 7 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah G yang diberikan. Maka untuk menjawabnya, sesuai rumus hukum Newton kedua, F sama dengan M dikalikan A. Artinya, G sama dengan massa dikalikan percepatan. Kita ganti massa dengan 5 kg, percepatan dengan 7 meter per sekon kuadrat. Ketika dikalikan, 5 kali 7 sama dengan 35. Maka, F atau gaya yang diberikan sama dengan 35 Newton. Soal ketiga. Dua benda dengan gaya 40 Newton dan 20 Newton ditarik dengan arah berlawanan.
Jika benda di sebelah kiri ditarik dengan gaya 20 Newton dan benda di sebelah kanan ditarik dengan sudut 37 derajat dengan gaya 40 Newton, masa benda kiri dan kanan sama-sama 5 kg, tentukan besar gaya dan percepatan. Wah, sudut 37 derajat, sudut. Untuk membuat semua arah berlawanannya itu sama-sama datar, horizontal semua, maka kita harus ubah yang F1 dulu menjadi berapa Newton dengan dikalikan dengan cos derajatnya. Silakan pause dulu. Sudah menjawab? Baiklah. Pembahasannya. Diketahui F1 40 Newton, F2 20 Newton, masa kedua benda 5 kg, sudut untuk F1 sama dengan 37 derajat. Yang ditanya adalah cari besar gaya F dan percepatan A. Untuk menjawabnya, maka kita pertama harus ubah dulu F1 sama 40 Newton itu yang 40 Newton itu ketika masih tarik dengan sudut 37 derajat. Maka kita ubah jadi F1X sama dengan 40 dikalikan cos 37. Nanti akan didapatkan 32 Newton. Dan sementara untuk F2X sama dengan 20 Newton. Kita gunakan rumus sigma F sama dengan F1 kurangi F2. Itu jadi 32 kurangi 20, sigma F sama dengan 12 Newton. Untuk mencari percepatannya kita pakai rumus sigma F sama dengan M1 tambah M2 dikalikan A. Tapi M1 plus M2 di dalam kurung. Sehingga hasil adalah A sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Karena pada sistemnya ini masanya itu cuma besaran skalar sehingga bisa dijumlahkan. Dan gitulah. Sekian itu aja yang dapat diberikan dari latihan soal hukum Newton kedua. Terima kasih telah mendengarkan untuk yang latihan soal hukum Newton kedua. Lanjut ke hukum Newton ketiga. Nomor 1. Suatu benda tergantung pada utas tali memiliki massa 10 kg. Apabila terdapat gaya-gaya T1 dan T2 dan W dan T3, tentukan gaya yang berlawanan. Dan juga diketahui bahwa talinya ini tergantung di atap. Dari apa yang telah saya gambarkan, ilustrasinya, T3 dan T2 berlawanan. T1 dan W itu berlawanan. T3 dan T1 itu berusaha untuk menjaga supaya tali tidak jatuh. T2 dan W karena mendapat pengaruh dari gravitasi akan berusaha menjatuhkan talinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah talinya dari jatuh, maka T3 tambah T1 harus sama dengan T2 ditambah W. Contoh hukum Newton ketiga. Sigma F sama dengan negatif sigma F. Sekarang nomor 2. Suatu bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terdapat kotak bermassa 7 kg. Tentukan besar gaya normal apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8 meter per sekon kuadrat. Saya telah gambarkan juga ilustrasinya. Silahkan kalian pause dan berusaha mengerjakannya. Kalau sudah, silahkan lanjutkan videonya. Jika kalian pada akhirnya menyerah, ya silahkan simak pembahasannya dengan baik-baik. Sudah menjawab? Baiklah. Diketahui massa 7 kg. Derajat kemiringan atau θ 30 derajat. Yang ditanya adalah besar gaya normalnya. Maka untuk menjawabnya kita harus melihat dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat, W sama mg, yang sejajar dengan tinggi dari bidang miringnya. Ada gaya normal, 90 derajat itu ke atas vertikal dari kotaknya. Tapi itu dari kotaknya itu tidak 90 derajat dari daratan, tapi itu melainkan itu dari bidang miring yang sudah dinaikkan 30 derajat dari tetanya. Sehingga untuk mencarinya kita harus mencari gaya berat dikalikan kosinus theta. Theta adalah sudut kemiringannya dari bidang miring tersebut. Sehingga untuk menjawabnya adalah W sama dengan mg. W gaya berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massa 7 percepatan gravitasi 9,8. Sehingga kita harus menjawab. Dapat menjawabnya sebagai W sama dengan 7 dikali 9,8. W sama dengan 68,6 Newton
Sehingga dapat dicari gaya normalnya dengan N sama dengan W cos theta. N sama dengan 68,6 di kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga N sama dengan 68,6 dikalikan setengah akar 3. N sama dengan 34,3 akar 3 Newton. Sehingga kesimpulannya, gaya normal yang dihasilkan supaya benda tersebut tetap berada di bidang miring itu adalah 34,3 akar 3 Newton. Sekarang kita bisa pindah ke soal berikutnya. Diketahui terdapat dua kotak yang berwarna coklat dan kuning. Diketahui juga bahwa gaya dorongan yang diberikan pada kotak coklat sebesar 54 Newton. Kotak coklatnya bermassa 8 kg dan kotak kuning bermassa 10 kg. Tentukan gaya kontaknya. Silahkan kalian pause dulu videonya. Kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan lanjutkan. Sudah? Baiklah. Diketahui massa coklat 8 kg, massa kuning 10 kg, gaya Newton, yaitu gaya dorongannya 54. Ditanya, gaya kontak. Untuk menjawabnya kita harus mencari percepatan. Percepatan dapat didapatkan dari A sama dengan F dibagi dalam kurung massa 1 ditambah massa 2. Percepatan sama dengan 54 dibagi dalam kurung 8 ditambah 10. Kurung tutup. A sama dengan 54 dibagi 18 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Gaya kontaknya itu berada di antara kotak kuning dan kotak coklat. Sehingga kita menggunakan massa kotak yang kuning. Sehingga F sama dengan massa dikalikan kecepatan. F sama dengan 10 kali 3. 10 dari massa kotak kuning, F sama dengan 30 Newton. Dan itulah gaya kontaknya. Ekstra juga, G normal pada lift naik. N sama dengan M dikalikan G plus A. G normal pada lift yang turun. N sama dengan M dikalikan G min A. N G normal, M massa, G percepatan gravitasi, dan A adalah percepatan. Tergantung naik apa turun. Sebenarnya itu tambah itu karena naik, karena biasanya ketika kita naik, liftnya kan akan tambah cepat. Kalau turun, percepatannya justru berkurang, kan kita akan menguranginya. Kalau apabila liftnya turun, kita tambahkan percepatannya, ya nanti kita bisa-bisa TP tanah itu langsung rusak liftnya. Dan begitu saja sih. Selain ini kalian silahkan mengerjakan soalnya, terima soal. Cukup mudah untuk dikerjakan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.